Oke, selamat siang semuanya. Nah, di sini kita akan mewawancarai ibu siapa namanya, Bu? Bu Kaira Bu dari Kaira. kelas 2. Ya, Bu Kaira dari kelas 2. Nah, di sini kita akan bertanya tentang beberapa pertanyaan kepada Bu Kaira. Nah, di sini Ibu Kaira ini termasuk guru favorit juga di SD ini gitu kan. Banyak disukai, banyak murid yang menyukai Bu Kaira ini. Nah, kita penasaran juga kan bagaimana cara Ibu Kaira ini, metode dia, cara mengajarnya seperti apa gitu. Nah, baik kita coba wawancara Bu Kaira. Nah, baik Bu, bagaimana sih Ibu dapat membangun hubungan yang baik dengan murid-murid Ibu sehingga Ibu menjadi guru favorit di sekolah ini gitu Bu? Yang pertama itu kita melalui perkenalan dulu ya. Jadi kita cek dulu apa latar belakang dari siswa-siswa kita. Jadi siapa namanya, di mana tinggal tempat lahirnya juga, orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, dan juga karena ini kelas 2, jadi kita boleh juga bertanya ke guru kelas 1 gimana karakteristik anak-anak ini. Jadi kita ada pedoman sedikit gimana cara menghadapi anak-anak tersebut gitu. Setelah itu kita melakukan pendekatan kepada anak-anak. Caranya gimana bisa kita, anak-anak ini lebih suka bercerita ya, daripada ke orang tuanya, mereka lebih suka cerita kepada gurunya gitu. Kadang cerita apapun diceritain kita, jadi kita juga lihat gimana kehidupan anak-anak itu di rumah gitu. Harus mengenal lebih dalam lagi ke anak-anak. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan anak-anak. Misalnya contohnya aja kayak ada siswanya yang terlambat gitu kan. Kan kalau dari peraturannya siswa itu kan nggak boleh terlambat. Tapi kita tanya terlebih dulu kenapa siswa kita ini bisa terlambat gitu. Mungkin ada faktor kenapa siswa kita bisa terlambat. Bisa jadi karena tidak ada yang mengantarnya. Kadang kan ada orang tua yang terlalu sibuk, jadi anaknya tidak bisa diantarnya. Bisa diantar nenek, kakek. Apalagi kalau diantar nenek kakek itu ada yang lupa ya, kadang cucunya untuk ngantarinnya gitu. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan kenapa terlambat. Harus yang pertama itu kita tanyain dulu sebab kenapa dia terlambat itu. Jadi anak-anak tuh dia terbuka sama kita, jangan langsung dimarahin gitu. Kita tanya baik-baik alasannya. Jadi pas kita tahu kita bisa mempertimbangkan alasan anak tersebut. Jadi anak-anak pun nyaman merasa tidak tertekan gitu ya. Alias kita tuh tetap jadi guru, tapi guru yang berteman dengan anak-anak gitu. Jadi anak-anak tuh bisa terbuka, jadi dia jujur gitu, nggak bohong. Kalau kita marah kan anak-anak tuh sering bohong ya. Tapi kalau kita nggak marah, jadi anak-anak tuh lebih jujur gitu. Kadang-kadang kalau kita marah ada juga yang ngelawan balik gitu ya. Jadi anak-anak tuh nggak bisa kita samaratakan gitu. Ada yang bisa kita bimbing, ada juga yang nggak bisa bahasanya tuh kita keraskan gitu. Gitu. Berarti kita harus mengenali murid kita dulu satu persatu gitu. Apa kebutuhan dan karakternya gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, di dalam kelas itu tentu kita sebagai guru itu kan menghadapi banyak kendala pada saat mengajar murid-murid gitu kan. Nah, kadang-kadang ada tuh murid yang sulit diajar, sulit ditegur dan sebagainya. Nah, apa langkah kakak itu, langkah yang kakak lakukan dalam menghadapi hal tersebut gitu? Jadi kalau misalnya kalau saya itu kalau dia nakal itu tuh jangan dimarahin, itu pertama kali jangan pernah marahin anak tuh di depan teman-temannya. Kenapa? Soalnya yang pertama kalau kita pun dimarahin depan orang lain pasti malu ya. Sama dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak tuh kita marahin depan teman-temannya, itu akan merasa malu dan itu lebih melawan kepada kita gitu, lebih memberontak. Jadi menurut saya, jadi selama yang saya lakukan di sekolah ini, biasanya di akhir pelajaran itu dipanggil sendiri-sendiri, ditanyakan dulu. Itu tadi yang pertama yang kayak pertanyaan sebelumnya, ditanyain dulu kenapa dia bisa berperilaku seperti ini. Pasti ada faktornya, mungkin dari lingkungannya, dari rumahnya, dari sekolah. Itu pernah ada satu kejadian, itu baru kemarin kejadiannya, itu siswa saya dari rumah ternyata dia udah ada bermasalah kena omel mamanya. Oh, dia marahin mamanya gitu. Iya, setelah dia diomelin mamanya, ternyata kebawa dia sampai rumah. Sampai sekolah maksudnya, sampai sekolah kebawa. Akhirnya datang mamanya, Bu, memang iya tadi diomelin di rumah, jadi kebawa sampai ke sekolah. Jadi itu mungkin faktor dari rumah itu juga menentukan mood anak tersebut bisa belajar di rumah, di sekolah gitu. Jadi anak nakal itu
wajar anak nakal, pasti dia tuh ingin diberi perhatian. Jadi itulah makanya kita bilang baik-baik. Jadi kalau misalnya belum bisa juga dibilang baik-baik, nanti kita panggil orang tuanya. Kenapa Bu, kenapa Mama bisa anaknya seperti ini gitu. Mungkin ada faktor dari rumahnya juga. Jadi kan anak-anak itu gimana ya, mungkin anak-anak tuh ingin lebih disayang kadang. Jadi dari sekolah tuh kita sayang, jadi dia bisa berubah. Itu ada salah satu siswa saya, jadi anggapnya namanya si F. Nah si F ini awal masuk itu super duper nakal gitu. Jadi ternyata ada alasannya, ada faktornya kenapa dia bisa nakal. Ternyata ayahnya ini ninggalin dia, jadi terus bisa jadi salah satu faktor anak itu nggak mau belajar. Jadi udah kita baik-baikin, kita bujuk dia untuk belajar, akhirnya alhamdulillah dia mau belajar gitu. Nah, berarti di sini tanggung jawab orang tua itu penting bagi anak-anak Ya, gitu. sangat penting Dan sekali. guru itu harus membangun hubungan juga pada orang tua murid. Iya betul. Jadi orang tua tuh faktor paling utama kenapa anak tuh mau belajar atau tidaknya di sekolah. Kalau dia udah dimarahin di rumah, bisa jadi di sekolah dia juga jengkelnya bawa ke sekolah gitu. Bisa dia ganggu temannya, nggak mau belajar gitu. Oke. Sudah tentu kakak nih menjadi guru favorit ya. Insya Allah. Disukai banyak murid. Nah, selanjutnya Kak, saya juga penasaran juga nih Kak tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran gitu. Nah, apa metode yang Kakak gunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat dan minat dari mahasiswa tersebut gitu, dari siswa gitu. Oh iya. Jadi yang pertama itu kita nyanyi dulu biasanya. Jadi sebelum belajar kita nyanyi dulu, membangun mood anak-anak tuh biar senang biasanya. Dan satu lagi memang dari kurikulum 2013 kita memang disuruh untuk nyanyi lagu wajib. Habis lagu wajib biasanya lagu nasional atau lagu daerah atau lagu anak-anak yang mereka ketahui. Jadi nyanyi atau kadang itu nari-nari yang simpel-simpel aja gitu. Yang kedua bercerita. Jadi kita pas ngajar itu sekaligus bercerita nih, ada di kehidupan nyata kita bawain ke materi kita tadi, apa pelajarannya. Yang ketiga itu games. Jadi kalau di kelas 2, kadang di akhir pelajaran ada games kayak tebak-tebakan. Anak-anak tuh suka pantun tebak-tebakan. Terus games yang apa namanya tuh menyambung kata gitu. Oh, iya. Yang kedua atau enggak kayak misalnya huruf ada suku kata me di belakangnya apa gitu. Kata-kata apa. Mengajar gitu ya Kak. Mengajar Menulis. gitu. Jadi kadang sekali-sekali dikasih reward anak-anak itu. Dia tuh suka walaupun kecil yang kita beri itu, tapi dia tuh sangat senang gitu. Jadi kita di sekolah tuh tidak cuma menerangkan materi aja gitu. Biar murid-murid nggak bosan, kita Iya. bermain game, belajar sambil main game gitu ya Kak. Jadi apa ya? Apalagi anak SD itu tuh kalau materi tuh kayaknya terlalu monoton bagi mereka ya. Jadi kita tuh lebih sering bercerita gimana gitu. Atau gimana kehidupannya, ada nggak yang ceritanya sama dengan ini. Jadi mereka juga keluarin cerita yang mereka punya gitu. Jadi mereka lebih senang juga didengar, nggak cuma kita aja yang didengar sama mereka. Jadi kita juga harus mendengar mereka, cerita mereka gitu. Nah, itulah tadi teman-teman hasil wawancara kita. Nah, kita juga harus mencontoh gitu, seperti Ibu Khairani yang masih muda udah menjadi guru favorit, udah banyak disukai murid-muridnya gitu. Nah, berarti kesimpulan dari wawancara kita hari ini, kita sebagai guru itu harus mengenal lebih dalam dulu gitu murid-murid kita, apa karakternya, apa yang dibutuhkan murid dalam belajar gitu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita gitu. Selain itu kita di dalam kelas tuh tidak hanya untuk belajar. Nah, kita juga harus merefresh gitu otak murid-murid. Kita harus bermain game atau mungkin belajar sambil bermain game gitu. Jadi pembelajaran itu tidak monoton di situ aja gitu. Nah, baiklah, itulah hasil dari wawancara saya. Jika ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih Kak. Ibu Khaira masih muda tuh, jadi bisa dipanggil kakak gitu. Kak, dah.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Terima kasih.